Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, fokus ayat perenungan kita pada hari ini adalah pada ayat yang ke-12 yang berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara sekalian, setiap hari kita diperhadapkan pada berbagai pencobaan yang ditawarkan oleh dunia ini, yang sangat memikat keinginan di dalam diri kita. Terlebih di dalam dunia saat ini, dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu masif, dengan berbagai kemudahan yang didapatkan. Di dalam diri kita memiliki keinginan, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Yang jika tidak dapat kita kendalikan, maka kita akan ditarik dan dipikat ke dalam berbagai godaan. Seperti umpan pada kail yang menjerat ikan. Kita akan jatuh ke dalam perangkap dosa tersebut. Dan pada akhirnya itu akan mendatangkan maut atau hukuman dari murka Allah. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa bertahan di dalam pencobaan dan kita tidak jatuh ke dalam dosa? Kita menjadi orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun dan Tuhan tidak dapat dicobai oleh apapun. Dan saudara sekalian, pencobaan itu seperti yang diuraikan di atas, itu datang daripada keinginan diri kita sendiri. Dan iblis datang dengan godaan yang dia berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa menghadapi godaan dengan keinginan dan iblis yang menggodai kita? Hanya satu cara, yaitu dengan firman Tuhan. Dan kita dapat mengerti firman Tuhan jika kita sungguh mau mengasihi Tuhan. Kita mau mengenal Dia di dalam firman Tuhan yang telah tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara, dengan menuruti, taat, dan menjalankan firman Tuhan, maka kita akan menang atas segala pencobaan. Dan Yesus sendiri telah memberikan contoh dan teladan kepada kita. Sebagai manusia, ketika hidup di dalam dunia ini, Yesus dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Karena dia sepanjang hidupnya, dia menang atas pencobaan yang diberikan iblis kepada dia. Dan di dalam Alkitab tercatat bahwa 3 kali Yesus dicobai di dalam hal keinginan daging, ketika iblis berkata, "Jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti." Pada saat itu Yesus lapar karena dia sedang berpuasa 40 hari, 40 malam untuk memulai pelayanan yang begitu penting. Dan di situ Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Yesus terus dicobai di dalam hal keinginan mata.
ketika iblis memperlihatkan dunia dengan kemuliaannya dan mengatakan kepada Yesus, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Dan Yesus berkata, hanya kepada Allah saja kita harus menyembah. Dan iblis membawa Yesus ke bumbungan bait Allah dan berkata, jatuhkanlah dirimu, maka para malaikat akan menopang engkau dan engkau tidak akan terjatuh, engkau akan terbang. Dan Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis mundur, malaikat Tuhan melayani Tuhan Yesus. Yesus menyatakan kemenangannya atas segala pencobaan yang dilakukan oleh iblis, bukan cuma pada saat dia memulai pelayanannya, bahkan sepanjang hidup pelayanannya dia terus dicobai oleh iblis dengan godaan, dan dia menang atas segala pencobaan yang dilakukan iblis itu. Dia tidak terjerat oleh keinginan-keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup yang ada di dalam diri dia sebagai manusia pada saat itu. Saudara sekalian, kita boleh belajar daripada Tuhan Yesus. Dia menang karena dia memiliki firman di dalam kehidupan dia. Dia menghidupi firman itu, bahkan dia adalah firman itu sendiri. Yesus mengasihi Bapa, dan dia telah diutus untuk menjadi juru selamat bagi dunia. Dan dia bertahan di dalam pencobaan, dan dia menang atas pencobaan itu dalam setiap detik di dalam kehidupannya dalam dunia ini, sampai dia mati di kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Dia telah menjalankan kehendak dan rencana Allah untuk menjadi juru selamat, menebus manusia yang berdosa, termasuk kita saat ini. Dia telah memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Kita perlu memuji dan memuliakan Dia, dan kita belajar bersama dengan Tuhan untuk menang atas segala pencobaan di dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, dunia ini penuh dengan pencobaan yang begitu menggoda kita dengan keinginan mata kita. Ada pornografi, ada penipuan di dalam usaha, ada perjudian, dan lain sebagainya yang sekarang sangat mudah dilakukan secara online. Dan semua pencobaan ini telah banyak menyeret manusia ke dalam dosa karena tidak dapat mengendalikan keinginan di dalam dirinya. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita jangan menjauhi hadirat Tuhan. Kita jangan melalaikan ibadah kita kepada Tuhan. Karena disitulah kita belajar untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, pikiran, dan perbuatan kita, dengan menjalankan segala kebenaran firman-Nya di dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita dapat bertahan dan menang di dalam segala pencobaan. Sebab kita didapati sebagai orang-orang percaya yang tahan uji. Dan Tuhan menjanjikan, memberikan mahkota kehidupan di sorga kelak. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam dunia yang penuh dengan pencobaan ini ya Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami sehingga kami boleh bertahan di dalam pencobaan. Kami boleh menang atas segala pencobaan, seperti yang telah Kristus lakukan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.